semua. Halo guys, kenalin kita dari kelompok 5 yang bakal bahas tentang hukum administrasi negara. Pengertian administrasi secara umum, administrasi ialah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan. Pengertian dan istilah hukum administrasi negara di dalam bahasa Belanda, istilah hukum administrasi disebut administratif recht atau disebut juga Bestuurrecht yang berarti lingkungan kekuasaan atau administratif di luar dari legislatif dan yudisial. Adapun definisi hukum administrasi negara menurut pendapat kelompok kami ialah hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat kepentingan administrasi negara dalam melakukan tugas dan wewenangnya selaku alat administrasi negara. Dalam melayani warga negara harus memperhatikan kepentingan warga negaranya. Nah, untuk kedudukan Han dengan ilmu hukum lainnya, dalam sistematika ilmu hukum, Han termasuk ke dalam hukum publik dan menjadi bagian dari hukum tata negara. Contohnya saja pendapat dari Oppenheim-Romchin yang sepakat bahwa Han dan HTN memiliki perbedaan prinsip. Ia berpendapat bahwa HTN merupakan persoalan negara dalam keadaan diam atau berhenti, sedangkan Han ialah aturan negara dalam keadaan bergerak. Nah, untuk pendapat para ahli yang mengatakan bahwa Han dan HTN tidak memiliki perbedaan prinsip, ialah pendapat dari Kernbrook. Ia berpendapat bahwa Han dan HTN memiliki hubungan yang sama seperti BW dan WK, yakni hubungan umum dan khusus. Sumber hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum atau tempat di mana ditemukannya aturan hukum sendiri. Hal ini menurut Philippus M. John dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Menurut Philippus M. John, ada 13 sumber hukum administrasi negara. Yang pertama Pancasila, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Perpu, PP, Kepres, Permen dan Kepmen, Perda dan Kepkada, Jurisprudensi, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Internasional, Keputusan Tun, serta Doktrin. Ada 2 sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, sumber material, yakni faktor yang ikut memengaruhi isi aturan hukum, di mana faktor-faktornya adalah faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Yang kedua ada sumber formil, yaitu bentuk aturan hukum. Di antaranya ada undang-undang, konvensi, jurisprudensi, serta doktrin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dalam studi hukum administrasi negara. Menurut 4 para ahli, yaitu ada Dr. Prajudi Atma Sudirjo, ada Walter Burkhardt, ada Kusmawati Pujosuwejo, dan ada Van Vollenhoven, yang kami rangkum dalam 12 poin. Poin pertama yaitu hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga asas umum pemerintahan yang baik. Poin yang kedua yaitu hukum tentang organisasi negara. Organisasi keadministrasi negara adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri dari kementerian atau departemen, biro, wilayah, kantor, daerah otonom, dan lain-lain. Selanjutnya, poin ketiga ada hukum pertahanan dan keamanan negara. Hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Poin keempat yaitu ada hukum acara peradilan. Hukum acara peradilan ini terdiri dari peradilan ketatanegaraan, peradilan perdata, peradilan pidana, dan juga peradilan administrasi. Selanjutnya, poin kelima ada hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Selanjutnya, poin keenam adalah hukum kelembagaan, yaitu administrasi wajib yang mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahteraan rakyat, misal dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas di laut, udara, dan darat, telkom, BUMN, pos, pemeliharaan fakir miskin, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu ada hukum tata pemerintahan, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat kelengkapan administrasi dapat diatur tugas dan fungsinya masing-masing. 8. Hukum kepolisian. Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi negara yang bersifat preventif, misalnya pencegahan dalam bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, dan lalu lintas. 9. Hukum peraturan perundangan. Hukum ini mengatur tentang salah satu kebijaksanaan tertulis yang memuat aspek pengaturan dan dibuat oleh aparatur negara. 10. Hukum hubungan luar negeri.
di mana hukum ini mengatur setiap kegiatan yang berkaitan dengan aspek nasional maupun internasional yang dilakukan oleh pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. 11. Hukum tentang peradilan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur bagaimana peradilan administrasi negara di bawah kekuasaan kehakiman dapat menegakkan hukum dan juga keadilan. 12. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang terdiri dari A. Hukum administrasi keuangan. Hukum administrasi keuangan adalah hukum yang mengatur aturan-aturan tentang keuangan negara, misal pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan negara, dan sebagainya. B. Hukum administrasi kepegawaian yang mengatur tentang pegawai negeri sipil, mulai dari proses perekrutan, pemberdayaan, bahkan sampai pada pemberhentiannya. C. Hukum administrasi material, atau biasa disebut sebagai hukum antar, karena berada di antara hukum privat dan dalam mempelajari ruang lingkup dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Tentu memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya terbatas pada apa yang telah dijelaskan, karena perkembangan kehidupan bernegara dengan berbagai kompleksitas permasalahannya membuat tugas dan perannya menjadi semakin luas. Nah, itu guys materi yang bisa kita sampaikan tentang hukum administrasi negara. Semoga membantu untuk